Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Atin ingin membahas soal-soal latihan yang paling banyak di antara kalian menjawabnya salah. Mulai dari latihan soal himpunan part 1, latihan soal himpunan part 2, dan latihan soal himpunan extra part. Masing-masing latihan soal ini didasarkan dari video pembelajaran yang Ibu buat sendiri. Untuk latihan soal part 1 diambil dari himpunan part 1. Kemudian latihan soal untuk part 2 diambil dari video pembelajaran tentang himpunan bagian kedua. Dan untuk extra part, di mana di sini materinya materi-materi yang tidak dibahas pada video-video sebelumnya. Ibu juga berikan soal-soal latihannya, yaitu di latihan soal himpunan extra part. Oke, mengapa Bu Atin memberikan soal-soal latihan seperti ini? Karena semakin banyak berlatih kalau matematika itu akan semakin membuat kalian mudah memahami materinya. Setelah Ibu mintai pendapat kalian pentingnya latihan ini, dan mendapat respon yang positif dari kalian, terutama dari perwakilan kelasnya yang merasa perlu untuk diberi soal-soal latihan agar nanti pada saat penilaian harian tentang himpunan kalian siap ya untuk menjawab soal-soal dengan baik. Berdasarkan permintaan kalian ini, akhirnya Ibu rumuskan soal-soal latihannya ini berdasarkan video yang Ibu share tadi. Latihan yang Ibu tawarkan ke kalian untuk diberikan itu baru selesai dibuat hari Sabtu kemarin. Sehingga menawarkan ke kalian, karena ini di akhir pekan ya, Ibu juga tidak ingin membebani kalian yang merasa tidak mau terganggu liburannya atau waktu istirahatnya. Sedangkan mungkin saja ada di antara kalian yang juga ingin berlatih walau sedang akhir pekan. Makanya Ibu menawarkan barangkali ada di antara kalian yang ingin berlatih, dipersilahkan untuk meminta secara langsung lewat jalur pribadi ya ke WA Ibu. Dan ada beberapa anak di sini yang meminta link untuk latihan tersebut. Berdasarkan respon-respon yang Ibu terima, diperoleh untuk masing-masing part. Nah, ini untuk latihan soal himpunan part 1 terdapat 34 responden, dan ini adalah summary-nya atau hasil keseluruhan dari yang dikerjakan oleh responden, ke 34 responden tersebut. Bisa dilihat di sini. Paling banyak dikerjakan oleh kelas 7D, terima kasih kelas 7D. Terbanyak kedua oleh kelas 7B, berikutnya 7E, 7C, dan terakhir 7F. Tidak menjadi masalah. Nah, rencananya di video ini Ibu akan bahas khusus untuk soal-soal. Kalau di sini dilihat ya, yang hijau ini artinya dijawab benar. Untuk soal ini 71% menjawab benar. Ini 63%, oke. Cukup lumayan, lebih dari 50% juga. Nah, ini berarti ini dianggap soal yang sulit. Kita akan bahas untuk soal ini. Ya, nanti kita akan bahas untuk soal ini ya. Kebanyakan anak menjawab di B, hijau, kuning, merah. Padahal di sini diminta apa? Jika himpunan C ditulis dengan menyebut ciri keanggotaannya, nih yang dikatakan di sini ciri, bukan dengan mendaftar, ya hati-hati. Ciri keanggotaan artinya dengan kata-kata. Yang paling tepat jawabannya adalah yang A. C adalah himpunan warna-warna pada lampu lalu lintas. Nah, mungkin kesalahan kalian pada jawaban kalian di sini belum paham tentang bagaimana
cara menyatakan himpunan dan istilah-istilah dari bagaimana menyatakan himpunan tersebut ya. Ada 3 istilah. Yang pertama dengan mendaftar anggota, artinya semua anggotanya dituliskan dan dihubungkan oleh tanda koma nih, seperti contoh jawaban pada bagian B ini dengan mendaftar anggota. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Cirinya ya, bila anggotanya itu diwakili oleh variabel, dalam hal ini contohnya misalkan X. Cara penulisannya, kurung awal buka, X, demikian rupanya pakai garis tegak. Ya, seperti ini. Nah, sedemikian rupa ini artinya untuk variabel X yang dimaksud sebagai anggota dari C, maka syarat-syaratnya itu adalah yang dituliskan setelah tanda garis tegak tadi. Jadi X adalah warna pada lampu lalu lintas. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita cek lagi nih, termasuk soal berikutnya ini. Dari 33 orang yang menjawab, hanya 10 saja diantaranya yang menjawab benar. Sedangkan yang lainnya tersebar ya, ada yang menjawab opsi A 15%, opsi B 3% atau 1 orang, dan opsi C 51%. Yang paling banyak melakukan kesalahan itu di siswa memilih opsi C. Coba ya kita simak. Diketahui D adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Maka himpunan semesta yang mungkin dari D adalah, ya coba perhatikan di sini. D adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Berarti D ini apa aja sih anggotanya? Ingat ya, asli itu mulainya dari 1. Kurang dari 5 berarti 5-nya nggak masuk. Jadi yang kurangnya saja yang kita ambil. 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah himpunan D. Kalau ini D-nya dinyatakan dengan kata-kata atau dengan menyebutkan karakteristik dari keanggotaannya. Kalau di sini D-nya dinyatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang diminta himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta? Yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Di sini pada bagian A, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Apakah himpunan bilangan ganjil memuat semua anggota yang ada di sini? Ya jelas enggak ya. Karena kan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Walau banyak anggotanya lebih banyak, tetapi tetap saja tidak memuat semua anggota dari D. Kenapa? 2 tidak ada pada himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. 4 pun tidak ada. Oke, jadi A tidak bisa dijadikan sebagai himpunan semesta dari D. Berikutnya, himpunan bilangan genap kurang dari 15. Ini pun jelas salah ya. Karena kalau himpunan bilangan genap, berarti kan mulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya ya. Coba perhatikan, ini himpunan dari opsi B. Apakah dia memuat semua anggota D? Coba perhatikan, 2 dan 4 memang dimuat, tapi 1 dan 3 bagaimana? Karena ini tidak memuat 1 ataupun 3 dari anggota D, maka dia tidak bisa menjadi himpunan semesta ya. Begitupun tadi yang ini. Kita cek yang C. Himpunan bilangan asli lebih dari 3. Apa aja tuh? Kalau lebih dari 3 berarti mulainya dari 4, 5, 6, dan seterusnya. Sampai tak terhingga ya. Walaupun ini banyak sekali anggotanya sampai tak terhingga, tetapi lihat ada anggota D yaitu 1, 2, dan 3 tidak termuat di sini. Jelas ini pun tidak bisa menjadi himpunan semesta karena tidak memuat semua anggota yang dibicarakan. Coba kita teliti yang jawabannya, yaitu yang D. Himpunan bilangan bulat antara negatif 2 dan 7. Himpunan bilangan bulat antara negatif 2 dan 7 berarti apa saja di antaranya? Negatif 1, 0, 1,
2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau kalimat antara, hati-hati ya. Batas-batasnya tidak masuk di sini. Perhatikan, apakah semua anggota D dibicarakan pada himpunan ini? Ada ya? Berarti ini jawaban yang dimaksud. Yuk, kita lanjutkan lagi. Kita cari lagi mana di antaranya yang jawabannya paling banyak dijawab salah. Nah, ini 50% nih. Setengahnya menjawab benar, setengahnya lagi menjawab salah, walaupun kesalahannya menyebar ya. Ada yang opsi A 5 orang, opsi B 8 orang, dan opsi D 4 orang. Yang 17 orang menjawab benar. Coba kita bahas juga yang ini. Himpunan bilangan komposit adalah himpunan bilangan asli yang memiliki faktor lebih dari 2. Ada kata kuncinya faktor lebih dari 2. Jadi bilangan yang memiliki pembagi lebih dari 2 buah. Nah, pernyataan berikut yang paling tepat adalah, karena di sini yang diminta pernyataan berikut yang paling tepat. Mungkin di antara opsi A, B, C, D ada jawaban yang tepat. Tetapi di antaranya ada yang paling tepat. Kita coba analisa satu-satu ya. Yang pertama, bilangan prima bukan bilangan komposit. Bilangan prima sendiri apa? Bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Jadi ini bilangannya hanya punya 2 faktor. Bukan bilangan komposit. Benar ya? Karena kalau bilangan komposit mah harus lebih dari 2 faktor. Di sini hanya 2 faktor. Jadi sebetulnya ini betul. Kita cek lagi yang bagian B. 1 bukan bilangan komposit. Betul salah? Ya betul, karena 1 hanya memiliki 1 faktor, yaitu dirinya sendiri atau 1. Dengan demikian, 1 bukan bilangan komposit pun betul. Maka jawaban yang paling tepat di antara opsi A, B, C, D adalah yang C, yaitu A dan B benar. Bisa dipahami ya? Yang menjawab ini jelas salah. Kita lanjutkan masih di latihan part 1. Soal berikutnya pun masih juga banyak yang melakukan kesalahan. 50% menjawab benar dan 50% lagi menjawab salah. Oke, kita akan coba bahas di sini. A adalah himpunan bilangan asli, B adalah himpunan bilangan bulat, P adalah himpunan bilangan pecahan. Pernyataan-pernyataan berikut benar kecuali, yang diminta di sini adalah jawaban yang tidak benar. Ya, ini semuanya A, B, C, D ini 3 jawabannya pasti benar, tapi ada 1 jawaban yang salah. Kita cek langsung di jawaban yang A. A merupakan himpunan bagian dari P. Coba ya, kalau dia benar berarti bukan jawabannya, tapi kalau dia salah maka itu adalah opsi yang harus kalian pilih. A merupakan himpunan bagian dari P. Katanya bilangan asli himpunan bagian dari pecahan. Betul salah? Salah ya. Asli itu bilangan bulat positif loh ya. Bulat positif. Sedangkan pecahan itu kan bilangan yang bukan bilangan bulat, karena walaupun sama-sama bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, kalau pecahan itu si B-nya ini bukan faktor dari A. Oke, dengan demikian ketika opsi A mengatakan bahwa bilangan asli atau himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan P atau pecahan, maka ini jelas salah. Dan ini sesuai dengan yang diminta pada soal. Ya, agar lebih jelas, coba kita analisa jawaban B. A merupakan himpunan bagian dari B. Bilangan asli katanya himpunan bagian dari bilangan bulat. Betul ya? Karena di sini bulat positif, sedangkan di sini bulat keseluruhan, ada negatif, ada 0, ada positif. Maka jelas bahwa bilangan asli termuat pada bilangan bulat. B merupakan himpunan semesta dari A. Karena B memuat A, maka B juga bisa dijadikan sebagai himpunan semesta dari A. Karena semua anggota A dibicarakan di B.
B tidak memiliki anggota persekutuan dengan P. Kalian bayangkan, B itu kan bilangan bulat, P itu bilangan pecahan. Antara bilangan bulat dan pecahan, adakah anggota-anggota yang milik bersama atau anggota persekutuan? Ya jelas nggak ada ya. Ini merupakan himpunan yang terpisah, tidak beririsan. Maka ini sebetulnya benar. Tetapi karena dimintanya itu kecuali, yang dicari adalah yang salahnya, maka jawabannya adalah opsi A. Ya, kita lanjutkan ke part yang kedua. Coba kita lihat pada responnya, summary-nya. Ibu langsung saja bahas untuk soal yang menjawab benarnya kurang dari 50% ya. Nah ini, hanya menjawab 42%. Kita cek. Jika himpunan S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, himpunan A himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, maka pertanyaannya langsung ada pada opsinya. Jadi mana yang tepat untuk opsi-opsi ABCD mengenai himpunan S dan A tadi. Komplemen A tidak sama dengan komplemen himpunan S. Apa betul? A komplemen di sini apa? Berarti kan himpunan semua anggota S yang tidak termuat di A. Berarti apa dong? Ini ada di A, ini ada di A, ini juga ada di A. Berarti himpunan kosong ya komplemennya itu. Sedangkan komplemen dari S apa? Komplemen dari S artinya himpunan semua anggota S yang tidak ada pada S. Berarti kan jangan ada 1, jangan ada 2, jangan ada 3. Berarti sama ya himpunan kosong. Dengan demikian opsi A ini jelas salah. Karena sama-sama himpunan kosong, harusnya komplemen dari A sama dengan komplemen dari C. Yang opsi B, komplemen dari A adalah himpunan kosong. Benar ya? Oke, itu jawabannya. Coba opsi C. Komplemen dari S bukan himpunan kosong. Ini pun salah. Komplemen dari S tidak dapat ditentukan. Nah, apalagi ini ya. Komplemen dari suatu himpunan asalkan himpunan semestanya diketahui pasti bisa ditentukan. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Kita pilih soal yang menjawabnya itu kurang dari 50% menjawab benar. Dalam suatu kelompok terdiri dari 10 orang gemar melukis, 7 orang gemar menari, 3 orang gemar melukis dan menari. Ini berarti yang 3 orang ini ada di kurva melukis maupun di kurva menari. 5 orang tidak gemar keduanya, berarti yang ini tidak ada di kurva melukis maupun di kurva himpunan penari. Banyak orang dalam kelompok tersebut adalah, ya, Ibu langsung saja jelaskannya dengan menggunakan diagram Venn ya. Pertama-tama kalian gambar ini untuk himpunan semestanya berupa persegi panjang, yang mana ini nanti angka-angka atau bilangan-bilangan yang ada di dalam kotak atau persegi panjang ini merupakan banyaknya anggota himpunan semesta atau banyak orang dalam kelompok. Kemudian di dalamnya, karena ada kelompok penggemar melukis dan kelompok penggemar menari, maka kita buatkan kurvanya seperti ini. Ini lukis, ini tari ya. Kenapa kita buat beririsan? Karena di sini ada kata-kata 3 orang gemar melukis dan menari, artinya dia gemar kedua-duanya, dan ini harus kita letakkan lebih dulu. Dan 5 orang tidak gemar keduanya, ini pun kita tulis di luarnya karena tidak gemar baik melukis maupun menari, maka dia letakkan di dalam S tapi di luar kedua kurva ini. Untuk menentukan banyaknya orang dalam kelompok tentu harus kalian isi dulu nih. Yang gemar melukis ada berapa orang? Karena melukis itu ada 10 orang dan sudah kita tulis 3 orang ini kan gemar melukis juga ya. Berarti hanya tinggal berapa orang lagi yang belum dicatat. Ingat ya, pada kurva ini tuh harus 10 orang. Yang sudah dicatat 3, berarti tinggal 7 orang lagi yang belum tercatat. Pada kurva untuk himpunan penggemar menari yang semula ada 7 orang, di sini harus ada 7 orang.
Tetapi di sini sudah ada berapa orang? Ada 3 orang ya. Tinggal berapa orang lagi yang belum dicatat? 4. Oke, karena semuanya sudah tercatat, coba ya kita cek lagi. Lukis yang melukis ada 10, benar ya? Sesuai dengan soalnya. Yang menari ada 7 orang, sesuai juga ini dengan soalnya. 3 orang gemar melukis dan menari, cocok ya. Dan 5 orang tidak gemar keduanya, cocok pula. Berarti banyak orang dalam kelompok, tinggal kita jumlahkan. Banyaknya orang dalam kelompok berarti sama dengan banyaknya anggota himpunan semesta. 7 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jumlahnya 19 orang. Bisa dipahami? Ya, jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan lagi. Jika A himpunan bagian dari B, maka banyak anggota irisan dari A dan B adalah A himpunan bagian dari B. Artinya himpunan A ini anggota-anggotanya termuat di B semua. Yang ditanya irisannya. Berarti yang mana coba irisannya? Kalau digambarkan dalam diagram Venn ya. Ini himpunan A. Karena dia termuat di B berarti ini himpunan B. Kalau kita ambil irisannya berarti yang dimuat di dua-duanya. Berarti yang mana? Yang ini ya. Dia dimuat dia juga pasti dimuat di B. Maka irisan dari A dan B jika A merupakan himpunan bagian dari B adalah sebanyak anggota A. Ya, yang diminta banyak anggota irisan dari A dan B adalah sebanyak anggota A. Bisa dipahami? Ya, ternyata sudah selesai ya untuk part 2. Kita lanjutkan ke extra part yang ini. Dari 13 responden, hanya sedikit ya yang berlatih. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian walaupun di akhir pekan kalian tetap menyempatkan waktunya untuk mencoba soal-soal yang Ibu siapkan ya. Dan lagi-lagi yang paling banyak respondennya di sini bersaing antara 7D dan 7B ya, sama banyak. Di urutan kedua 7F dan 7E sama banyak juga. Yang paling sedikit 7C. Oke, kita lihat jawaban yang paling banyak dijawab salah. Nih hanya berapa persen nih? 46 dari 13 ya, berarti sekitar 46%. Banyak himpunan bagian yang beranggota 4 dari himpunan B, pembentuk kata kesayangan adalah Ibu yakin kalian sudah bisa mengerjakan soal ini apabila kalian tahu himpunan B itu anggotanya apa saja. Ya, besar kemungkinan kalian bisa. Yang Ibu tebak di sini, kemungkinan besar kalian salahnya karena tidak tahu B ini anggotanya apa saja. Kita cek ya. Yang namanya himpunan, anggotanya itu tidak boleh ada anggota yang sama ditulis 2 kali. Maka himpunan pembentuk, maksudnya di sini ada huruf pembentuk gitu ya. Himpunan huruf pembentuk kata kesayangan. Apa saja? Pertama K, kemudian E, S, A, Y, A, tapi A sudah, N, G, A lagi sudah ada, N sudah ada lagi, jadi sudah selesai. Artinya banyak anggota himpunan B ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, tuh 7. Banyak himpunan bagian yang beranggota 4 dari himpunan B. Karena kita tahu di sini banyak anggotanya 7, sedangkan kalian bisa menentukan himpunan bagian dengan banyak anggota tertentu itu dengan menggunakan segitiga Pascal ya. Kalian bisa gunakan segitiga Pascal, maka kita buat sehingga kalau banyak himpunannya 7 berarti ke baris sampai baris 8 ya kita buatnya. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Nah, cara membuat 2 itu dari mana? Dari 1 tambah 1. 1 ini jumlahnya 3, 3, 1. 1 ini jumlahnya 4, 6, 4, 1. 1 ini jumlahnya 5. 10, 10, 5, 1. 1 ini jumlahnya 6, 15, 20,
15, 6, 1, 1 ini jumlahnya 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Nah, ini ya. Coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 ya. Baris ke-7 plus 1 atau baris ke-8. Ini menunjukkan banyak himpunan bagian beranggota 0, beranggota 1, beranggota 2, beranggota 3, beranggota 4. Berarti jawabannya 35. Bisa dipahami kah? Yaitu jawaban yang B yang benar, oke? 50%. Setengahnya menjawab benar, setengahnya menjawab salah. Berdasarkan pengertian himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen, tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut. Paling banyak melakukan kesalahan itu dia menjawab A. Jika diketahui dua himpunan ekuivalen, maka pasti kedua himpunan tersebut sama. Berarti kalian harus pahami dulu, yang dimaksud himpunan ekuivalen itu adalah himpunan yang dua himpunan yang banyak anggotanya sama. Jadi tidak perlu atau tidak dibicarakan bahwa kedua himpunan ini anggotanya harus persis sama ya. Artinya kalau A, B juga akan ekuivalen dengan P, Q. Walaupun beda-beda anggotanya, karena banyak anggotanya sama, maka kedua himpunan ini ekuivalen. Sedangkan kalau himpunan yang sama itu haruslah AB ini samanya itu dengan AB lagi atau BA. Ini baru dikatakan sama. Kenapa? Karena anggota-anggota di sini termuat di himpunan yang satunya dan anggota-anggota di himpunan satunya termuat di himpunan yang ini. Ya. Maka kalau dua himpunan sama pasti ekuivalen, tapi tidak sebaliknya. Dua himpunan ekuivalen belum tentu sama, contohnya yang ini. Yang kedua, jika diketahui dua himpunan sama belum tentu kedua himpunan tersebut ekuivalen. Nah, ini salah ya, kebalik. Harusnya pasti kalau dua himpunan sama ini pasti banyak anggotanya juga sama atau ekuivalen. Yang terakhir yang melakukan kesalahannya itu adalah jika dua himpunan tidak ekuivalen, maka pasti kedua himpunan itu sama. Salah juga kan? Kalau tidak ekuivalen apalagi ya, ekuivalen aja belum tentu sama, apalagi tidak ekuivalen. Kalau tidak ekuivalen artinya banyak anggotanya beda. Kalau banyak anggotanya beda, mana mungkin kita katakan bahwa kedua himpunan itu sama. Karena syarat dari sama itu ada dua. Pertama, banyak anggotanya sama. Yang kedua, anggotanya persis sama ya. Atau harus saling subset. Jadi yang paling betul adalah opsi C. Jika ada dua himpunan sama, maka kedua himpunan tersebut pasti ekuivalen. Oke? Cukup jelas ya? Sekian dulu kayaknya nih pertemuan kita di video ini. Semoga menambah wawasan kalian tentang himpunan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu cinta kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.